Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pengertian dan fungsi kurikulum. Yang pertama itu ada pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan. Keberadaan kurikulum menjadi dasar bagi seluruh proses pendidikan yang berlangsung di sekolah maupun lembaga pendidikan lainnya. Kurikulum berperan sebagai pedoman dan mengarahkan tujuan, isi, proses, dan evaluasi pembelajaran agar kegiatan pendidikan dapat berjalan secara terencana, sistematis, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum, kurikulum dapat diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan yang memuat tujuan pendidikan, isi pembelajaran, bahan ajar, metode pembelajaran, serta sistem penilaian yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan. Kurikulum menjadi acuan bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran dan menjadi panduan bagi peserta didik dalam mencapai kompetensi yang diharapkan. Kemudian, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan definisi tersebut, kurikulum tidak hanya dipahami sebagai daftar mata pelajaran yang harus diajarkan kepada peserta didik, tetapi juga mencakup seluruh pengalaman belajar yang dirancang secara sadar dan sistematis untuk membantu peserta didik mencapai perkembangan yang optimal. Kemudian, secara etimologis, istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin curriculum yang berarti lintasan atau jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari garis awal hingga akhir untuk memperoleh penghargaan atau medali. Dalam konteks pendidikan, istilah tersebut menggambarkan serangkaian pengalaman belajar yang harus dilalui peserta didik sejak awal hingga akhir proses pendidikan, gunanya yaitu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan demikian, kurikulum dapat diibaratkan sebagai jalur atau peta perjalanan yang mengarahkan peserta didik untuk menuju kompetensi dan tujuan pendidikan yang diharapkan. Kemudian, dalam pandangan tradisional, kurikulum sering diartikan sebagai kumpulan mata pelajaran yang harus dipelajari peserta didik selama mengikuti pendidikan di sekolah. Namun, seiring dengan perkembangannya ilmu pengetahuan, konsep kurikulum mengalami perubahan yang cukup signifikan. Kurikulum modern tidak hanya mencakup mata pelajaran, tetapi juga seluruh pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Pengalaman tersebut dapat berupa kegiatan ekstrakurikuler, praktik lapangan, proyek pembelajaran, kegiatan sosial, hingga berbagai aktivitas yang mendukung pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh. Kurikulum juga dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Setiap tujuan pendidikan yang ingin dicapai harus diterjemahkan ke dalam bentuk program pembelajaran yang terstruktur melalui kurikulum. Oleh karena itu, penyusunan kurikulum harus memperhatikan kebutuhan peserta didik, perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, nilai-nilai budaya, serta tuntutan dunia kerja agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Dalam pelaksanaannya, kurikulum memiliki beberapa komponen utama yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Komponen-komponen tersebut meliputi tujuan pendidikan, materi pembelajaran, strategi atau metode pembelajaran, media pembelajaran, serta evaluasi hasil belajar. Keseluruhan komponen tersebut harus disusun secara terpadu agar proses pendidikan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian, kurikulum yang baik itu harus memiliki sejumlah karakteristik penting. Yang pertama itu, kurikulum itu harus relevan dengan kebutuhan peserta didik dan tuntunan masyarakat. Kedua, kurikulum itu harus fleksibel sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perubahan sosial. Yang ketiga, kurikulum itu harus efektif dalam membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang keempat, kurikulum itu harus efisien dalam penggunaan waktu, tenaga, dan sumber daya pendidikan. Dan yang terakhir yaitu kurikulum itu harus berkesinambungan sehingga terdapat keterkaitan yang jelas antara jenjang pendidikan yang satu dengan jenjang yang berikutnya. Selain itu, kurikulum juga berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan seluruh aspek pengembangan peserta didik, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Aspek kognitif berkaitan dengan kemampuan berpikir dan penguasaan pengetahuan. Aspek efektif berkaitan dengan sikap, nilai, moral, dan karakter. Sementara itu,
suatu aktivitas secara nyata. Ketiga, aspek tersebut harus dikembangkan secara seimbang agar peserta didik dapat tumbuh menjadi individu yang cerdas, berkarakter, dan terampil. Kemudian di era globalisasi dan revolusi industri yang terus berkembang, kurikulum itu dituntut untuk mampu membekali peserta didik dengan berbagai kompetensi abad ke-21, seperti kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, literasi digital, maupun kemampuan memecahkan masalah. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum itu harus dilakukan secara berkelanjutan agar mampu menjawab berbagai tantangan pendidikan masa kini dan masa yang akan datang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kurikulum itu merupakan jantung dari proses pendidikan karena menjadi dasar dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi seluruh kegiatan pembelajaran. Tanpa kurikulum yang baik, proses pendidikan itu akan kehilangan arah dan sulit mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, kurikulum itu harus dirancang secara cermat dan berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik secara optimal. Materi yang kedua itu ada fungsi kurikulum. Kurikulum itu memiliki berbagai fungsi yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Fungsi-fungsi tersebut berkaitan dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan, seperti peserta didik, guru, kepala sekolah, orang tua, masyarakat, maupun itu pemerintah. Melalui fungsi-fungsi tersebut, kurikulum menjadi instrumen utama yang memastikan proses pendidikan berjalan secara terarah dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Yang pertama itu, fungsi yang pertama ada fungsi sebagai pedoman pelaksanaan pendidikan. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman utama dalam melaksanakan seluruh kegiatan pendidikan. Semua program pembelajaran yang dilakukan di sekolah harus mengacu pada kurikulum yang berlaku. Dengan adanya kurikulum, kegiatan pendidikan dapat berlangsung secara sistematis, terarah, dan memiliki tujuan yang jelas. Kurikulum membantu setiap komponen pendidikan memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing, sehingga proses pendidikan dapat berjalan secara efektif. Fungsi yang kedua yaitu fungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum merupakan sarana utama dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh negara diterjemahkan ke dalam berbagai program pembelajaran melalui kurikulum. Setiap mata pelajaran, kegiatan pembelajaran, dan evaluasi yang dilakukan di sekolah dirancang untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan tersebut. Yang ketiga yaitu fungsi sebagai pedoman bagi guru. Bagi guru, kurikulum menjadi pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Guru menggunakan kurikulum untuk menentukan materi yang akan diajarkan, metode pembelajaran yang sesuai, media yang digunakan, serta teknik penilaian yang tepat. Dengan adanya kurikulum, guru akan melaksanakan tugasnya secara profesional dan terarah. Yang keempat yaitu fungsi sebagai pedoman bagi peserta didik. Kurikulum memberikan arah yang jelas kepada peserta didik mengenai kompetensi yang harus dicapai dalam proses pendidikan. Peserta didik dapat mengetahui tujuan belajar, materi yang harus dipelajari, serta keterampilan yang perlu dikuasai. Hal ini membantu peserta didik merencanakan proses belajar mereka secara lebih baik dan bertanggung jawab. Yang kelima yaitu fungsi sebagai pedoman bagi kepala sekolah. Kepala sekolah menggunakan kurikulum sebagai dasar dalam mengelola dan mengembangkan program pendidikan di sekolah. Kurikulum membantu kepala sekolah dalam melakukan supervisi akademik, menyusun program kerja kuliah, mengembangkan mutu pembelajaran, serta memastikan seluruh kegiatan pendidikan berjalan sesuai dengan standar yang berlaku. Kemudian, fungsi sekolah yang keenam yaitu fungsi sebagai pedoman bagi orang tua. Orang tua dapat memahami arah dan tujuan pendidikan anak melalui kurikulum yang diterapkan di sekolah. Dengan memahami kurikulum, orang tua dapat memberikan dukungan yang lebih efektif terhadap kegiatan belajar anak di rumah. Kerjasama antara sekolah dan orang tua menjadi lebih mudah terjalin karena keduanya memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Selanjutnya yaitu fungsi penyesuaian. Kurikulum membantu peserta didik menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan perkembangan teknologi. Melalui berbagai pengalaman belajar yang diberikan, peserta didik dilatih untuk mampu menghadapi perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Kemampuan beradaptasi ini sangat penting agar peserta didik dapat hidup dan berkembang di tengah perubahan zaman yang semakin cepat. Selanjutnya ada fungsi integrasi. Kurikulum berfungsi mengintegrasikan berbagai pengalaman belajar
nilai, norma, dan pengetahuan yang diperlukan peserta didik dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui fungsi ini, peserta didik dibentuk menjadi individu yang mampu hidup berdampingan secara harmonis dengan orang lain serta menghargai keberagaman yang ada dalam masyarakat. Yang kesembilan yaitu fungsi diferensiasi. Setiap peserta didik memiliki kemampuan, minat, bakat, kebutuhan, dan latar belakang yang berbeda. Kurikulum memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan karakteristik masing-masing. Yang terakhir yaitu ada fungsi persiapan. Kurikulum berfungsi mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi kehidupan di masa depan. Persiapan tersebut lebih tinggi memasuki dunia kerja maupun menjalani kehidupan bermasyarakat. Melalui kurikulum, peserta didik memperoleh bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Mungkin hanya itu yang dapat